dasarnya ada kejiwaan, maka negara hanya dua pilihannya. Membawa orang ini karena melakukan kebohongan ke penjara, atau kalau terbukti sakit jiwa membawa ke rumah sakit jiwa. Hanya dua itu. Apa hak Anda meminta Bapak Jokowi untuk menyuruh Gibran Rakabuming Raka mundur menjadi wakil presiden? Keluarga Bapak Jokowi harus memaksa mundur Mas Gibran. Yang perlu diperiksa kejiwaannya kan mereka ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat bergabung kembali di channel Ujang Halu. Salam sejahtera buat semuanya. Mantan juru bicara Gus Dur dalam acara ILC Karni Ilyas, di mana beliau ini berstatement bahwa Gibran sudah tidak layak lagi menjadi wapres karena sakit jiwa akut. Selain itu beliau juga berharap bahwa keluarga Joko Widodo segera meminta Gibran untuk mundur sebagai wapres demi kedamaian dan ketenangan NKRI. Memang apa sih yang sudah dilakukan Mas Gibran ini sampai NKRI ini katanya tidak damai dan tidak tenang? Bukannya selama ini mereka para pembenci keluarga Bapak Jokowi lah yang selalu menebarkan berita-berita miring sehingga NKRI ini tidak damai dan tidak tenang. Selain itu, memberhentikan Mas Gibran juga hanya akan memicu reaksi rakyat karena Mas Gibran adalah wapres yang dipilih oleh rakyat. Nah teman-teman, seperti apakah kelengkapan statement dari mantan juru bicara Gus Dur ini? Mari kita simak videonya. Dilantik atau tidak dilantik, ini kan harus diproses dari Fufafa ini. Para akademisi psikiatri, psikolog dan lain-lain itu harus diminta oleh DPR untuk memeriksa akun Fufafa ini dulu. Penyakitnya apa, kemudian dicek ke Gibran apakah betul dia apa dia. Kalau betul dia berarti tidak layak lagi menjadi pemimpin karena sudah cacat, bukan cacat moral, tapi ini sudah ada gejala kejiwaan yang akut. Nah, menurut saya jalan paling pintas agar bangsa ini tenang, pemerintahan baru juga berjalan baik, ini dari keluarga Joko Widodo itu untuk meminta Gibran mundur. Karena kalau ini dipaksakan Bung Edi kemudian diimpeach, dasarnya ada kejiwaan, maka negara hanya dua pilihannya. Membawa orang ini karena melakukan kebohongan ke penjara, atau kalau terbukti sakit jiwa membawa ke rumah sakit jiwa. Hanya dua itu. Aduh, kalau Mas Gibran ini sakit jiwa akut, gak mungkin dia jadi wapres dong. Gak mungkin dia bisa berpidato di depan orang banyak dengan selancar itu gitu kan. Mas Gibran ini adalah pilihan rakyat loh ya, hati-hati karena dengan memakzulkan Mas Gibran ini hanya akan memicu reaksi rakyat yang memilih Mas Gibran gitu kan. Dan ini Bapak ini tidak punya hak ya untuk menyuruh atau meminta keluarga Bapak Jokowi untuk menurunkan atau memberhentikan Gibran sebagai wakil presiden. Tidak bisa seperti itu karena Mas Gibran ini tidak melanggar hukum gitu loh ya. Beliau tidak berkhianat kepada negara gitu kan, beliau tidak korupsi gitu kan. Terus adapun tuduhan-tuduhan terhadap Mas Gibran sebagai pemilik akun Fufafa, dan itu pun belum terbukti gitu kan, selama ini hanya cuap-cuap belaka gitu kan. Oke, kita akan lanjut untuk menyimak tanggapan-tanggapan para pendukung Mas Gibran setelah mendengar statement dari mantan juru bicara Gus Dur ini. Bapak ini bilang nih ya, agar bangsa ini tenang, pemerintahan baru juga berjalan baik ya. Jadi dia meminta keluarga Joko Widodo, Pak Jokowi, untuk meminta Gibran mundur dari wakil presiden. Karena kalau ini dipaksakan ya, ini kemudian impeach itu macam dimakzulkan ya, dilengserkan. Dasarnya adalah kejiwaan, maka negara hanya punya dua pilihan, kata Bapak ini. Menurut dia nih, kata dia, membawa orang ini karena melakukan kebohongan ke penjara, atau kalau terbukti sakit jiwa membawa ke rumah sakit jiwa. Hanya dua itu pilihannya, kata Bapak ini. Pak, kau itu
ya, bangsa ini udah tenang. Negara Republik Indonesia ini tenang. Kalian aja yang bikin ribut. Para kaum penyakit hati yang tidak menerima kekalahan Anies Baswedan, terutama tuh si Asegaf, ya sangat menginginkan Anies Baswedan berkuasa di negara Republik Indonesia ini. Ternyata tak dapat juga. Kalian yang membuat ribut di negara Republik Indonesia ini. Rakyat Indonesia ini sudah tenang. Cuman kalian provokator, pembenci, ya menebar kebencian, memfitnah. Kalian aja yang bikin orang gak tenang. Apa hak Anda meminta Bapak Jokowi untuk menyuruh Gibran Rakabuming Raka mundur menjadi wakil presiden? Kesalahannya di mana? Pupuk apa? Basi, Pak. Rakyat Indonesia udah pandai, udah pintar semua. Gak ada yang percaya kalau akun Pupuk apa itu Gibran Rakabuming Raka. Belum ada bukti selama Kalau ini. memang kalian percaya, kalian buktikan lah. Itu si Panci. Dia bilang 99,9% adalah milik Gibran Rakabuming Raka, tapi nggak pernah bisa dibuktikan. Tidak ada bukti yang menguatkan. Dan Indonesia pintar, Pak. Jangan kalian bodoh-bodohi. Jadi nggak usah suruh-suruh Pak Jokowi untuk meminta Gibran mundur sebagai wakil presiden. Nggak perlu mundur, maju terus Gibran sampai selesai masa jabatannya. Kalau kalian nggak suka sama wakil presiden di negara Republik Indonesia ini, berarti kalian tidak suka sama presidennya, Bapak Prabowo Subianto. Karena yang memilih Gibran Rakabuming Raka adalah Bapak Prabowo Subianto. Kalau kalian tak suka sama Gibran sebagai wakil presiden, berarti kalian tidak suka sama Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden. Sebaiknya aku sarankan cabut aja kalian dari negara Republik Indonesia. Tuh suruh si Asegaf tuh pindah jauh-jauh ke Yaman pun terserah lah, ya. Buat negara sendiri kalian. Kalian angkat langsung si Anies jadi presidennya. Nggak usah lagi pakai pemilu kalian. Biar nanti nggak kalah nggak demo lagi. Heran aku nengok kalian ini. Ya menebar kebencian, memfitnah. Ya, seolah-olah kalian pikir wakil presiden itu berbohong. Ya kan? Tuntutlah Pak ke pengadilan. Bisa nggak? Panci aja cuma cuap 99,9%, tapi bukti validnya nggak ada. Rakyat Indonesia sudah pintar, Pak. Dan kami ya, para pendukung Pak Jokowi dan Bapak Prabowo merasa hidup di Indonesia ini tenang. Yang buat ribut kan kalian aja. Kelompok yang kalah, tak menerima kekalahan. Bangun kalian, ya mimpi kelamaan. Terima kenyataan. Sok pula mau bawa Gibran ke rumah sakit jiwa. Kalian semua ini yang cocoknya dibawa ke rumah sakit jiwa karena udah terganggu semua kejiwaan kalian. Yang ada di pikiran kalian tuh kalau nggak memakzulkan Gibran, ya nggak, habis itu mencari-cari jalan supaya Pak Prabowo sama Gibran itu pecah, ya adu domba. Berhentilah kalian. Biar damai Indonesia ini. Belajar menerima kenyataan bahwasanya orang yang kalian dukung itu kalah. Sama-sama membangun Indonesia ini. Bukan cuman provokator aja. Apalagi saya Asegaf itu. Muak kalau nengoknya. Macam dia yang punya Indonesia ini. Ya, buat kau Bapak baju putih, ya kan? Sebelum bicara pikir dulu Pak. Jangan asal menuduh. Fitnah itu Pak, ya, dosanya sangat besar. Dan sangat dibenci sama Tuhan. Manusia satu ini mengatakan kalau negara ini mau berjalan dengan baik, keluarga Bapak Jokowi harus memaksa mundur Mas Gibran. Kalau itu tidak dilakukan, katanya perlu diperiksa kejiwaannya. Apa pula hak mereka ini menyuruh Mas Gibran mundur dari jabatannya? Iya kan? Mas Gibran dipilih oleh rakyat negeri ini mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Kenapa mereka malah menyerang Mas Gibran? Karena mereka tidak bisa terima kekalahan yang mereka dukung. Iya kan? Mengatakan perlu diperiksa kejiwaannya.
Yang perlu diperiksa kejiwaannya kan mereka ini semua. Manusia-manusia laknat ini. Kebenciannya udah akut ya, harus diperiksa Orang yang kejiwaannya. dipilih oleh rakyat negeri ini untuk memimpin bangsa ini. Apa pula hak mereka menyuruh mundur? Malah memaksa keluarga Pak Jokowi untuk menyuruh mundur Mas Gibran. Yang perlu diperiksa kejiwaannya kan mereka ini semua. Karena mereka ini satu kelas ini sama Amin Rais. Iya kan? Circle. Yang memang udah gila semua. Udah nggak waras. Tapi merasa pintar, merasa cerdas. Merasa benar. Karena mereka ini semua sakit hati. Nggak bisa berbuat apa-apa di tangan Pak Jokowi. Pak Prabowo menunjuk Mas Gibran sebagai wakilnya, dipilih oleh rakyat. Mereka udah melakukan fitnah caci maki kesana kemari, tapi tidak mempan. Kan begitu? Yang mereka dukung tidak dipilih oleh rakyat negeri ini. Karena mereka betul-betul berharap orang keturunan Yaman itu menjadi pemimpin di negeri ini. Karena kalau sampai orang keturunan Yaman itu memimpin negeri ini, mereka bisa melakukan apa saja untuk memperkaya diri dengan keserakahan dan nafsunya. Tapi rakyat kan tidak sebodoh mereka ini semua. Kan begitu? Jadi sebetulnya yang perlu diperiksa kejiwaannya mereka ini semua beserta golongannya itu. Ya. Mas Gibran bekerja sesuai dengan prosedur dan undang-undang. Tidak ada Pak Jokowi dan Mas Gibran memaksa rakyat negeri ini untuk memilih Mas Gibran. Tidak ada sama sekali. Rakyat cerdas, tahu mana yang terbaik untuk memimpin bangsa ini. Bukan seperti mereka ini semua, kumpulan-kumpulan manusia laknat ini, yang merasa cerdas dan pintar. Iya kan? Mereka pintarnya cuma membohongi rakyat, memprovokasi rakyat. Mereka pintarnya cuma memfitnah. Ya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain itu, selain memfitnah, mencaci dan menghina. Itu yang paling bisa mereka lakukan. Ya. Jadi supaya kita tambah mengertilah ke depannya. Siapapun calon kepala daerah yang mereka dukung semua, itu tak perlu dipilih. Karena tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan kinerja kepala daerah yang mereka dukung. Ya, tidak akan amanah. Udah bisa kita lihat bagaimana kinerja Anies Baswedan selama 5 tahun memimpin DKI Jakarta. Ya. Jadi seperti itulah semua yang mereka dukung. Jadi mari belajar pintar untuk menyikapi orang-orang seperti mereka ini semua. Ya, mereka ini berawal dari rasa sakit hatinya ya kepada Bapak Joko Widodo yang sudah membubarkan HTI, dan itu panjang akhirnya gitu kan. Sakit hati mereka itu sudah akut ya, sehingga dengan berbagai cara mereka bagaimanapun itu agar Mas Gibran bisa dimakzulkan atau bisa diberhentikan sebagai wakil presiden gitu kan. Jadi sakit hatinya itu sudah bertumpuk-tumpuk karena junjunannya tidak berhasil menjadi presiden, terus HTI juga dibubarkan ya, sehingga mereka ini punya dendam kesumat gitu ya. Karena kan bagi mereka nih ya, dedengkot HTI gitu kan, Pak Anies ini adalah harapan besarnya mereka untuk membangkitkan kembali HTI ya. Ya jadi harapan mereka tuh pupus sekarang. Jadi sekarang yang tersisa hanya kebencian dan apa ya, dendam yang begitu akut sekali ya di hati mereka gitu, sehingga mereka terus-terusan menyerang keluarganya Bapak Joko Widodo gitu kan. Dan ini statement Bapak ini tidak punya hak ya untuk meminta keluarga Bapak Joko Widodo memberhentikan Gibran ya. Tidak bisa, karena Mas Gibran itu kan wapres yang dipilih oleh rakyat. Selain dipilih oleh rakyat juga beliau dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto gitu loh. Nah, mungkin sekian video kali ini teman-teman. Tetap kita dukung dan support Mas Gibrannya agar amanah ya
menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil presiden. Nah mungkin sekian, Ujang Halu pamit, sampai jumpa lagi di next video.